Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan teman-teman kepala sekolah swasta di Indonesia, khususnya SMK, teman-teman guru, yayasan, organisasi profesi yang bergerak di bidang pendidikan swasta ya, yang saya muliakan, saya hormati. Baru sepekan rasanya hati ini bahagia, punya secercah harapan dengan menteri baru, harapan baru. Namun beberapa hari ini kita sudah kembali lagi, hati ini terluka, hati ini tersayat gitu ya. Karena yang pertama itu pernyataan Pak Menteri, yang kedua apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen GTK. Makanya konten hari ini saya mengambil judul itu guru dan sekolah swasta terzolimi dalam tanda tanya besar. Saya ulang sekali lagi, guru dan sekolah swasta terzolimi itu dua hal. Yang satu guru swasta terzolimi, yang satu sekolah swasta terzolimi. Yang pertama dulu ya, beberapa hari ini kita bisa mendengar pernyataan-pernyataan Pak Menteri Pendidikan yang baru, Prof. Mukti ya, itu mengatakan bahwa sekarang sudah mengatur untuk tambahan gaji guru. Skema yang sekarang kita ajukan untuk 2025 itu untuk guru yang sudah berstatus ASN ya, terutama yang sudah bersertifikasi, baik guru PNS maupun guru P3K dan juga guru-guru honorer. Tetapi jumlahnya, maksud saya jumlah gurunya sekarang masih kita data kembali karena memang sangat banyak yang harus kita update, sehingga nanti mudah-mudahan setelah datanya bisa kita update secara akurat dan kemudian kita ajukan kepada Menteri Keuangan. Mudah-mudahan pada dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan pada tahun 2025 sudah bisa terrealisasi untuk kenaikan tunjangan guru. Nah, itu dulu memang diharapkan oleh banyak guru yang ada di Indonesia ini, khususnya swasta. Di mana ketika Pak Hasim mengatakan, saudaranya Pak Prabowo mengatakan nanti pada bulan Oktober 2024 setiap guru akan mendapatkan tambahan gaji sebesar 2 juta rupiah. Itu dinantikan. Kenapa guru-guru swasta sangat menantikan? Karena memang sekali lagi gaji mereka sangat memprihatinkan. 150, 200, 300, ya paling pol ya 1,5 juta ya. Ini sangat memprihatinkan. Makanya ada begitu, kemudian kemarin dengar bahwa uang itu akan segera cair, seneng. Tahu-tahu yang disampaikan oleh Pak Menteri apa? Pak Menteri menyampaikan bahwa sekarang lagi nata orang guru-guru yang dapat tambahan gaji itu 1 ASN atau pegawai negeri, 2 P3K, yang ketiga guru honorer yang sudah tersertifikasi dan memenuhi kelayakan. Artinya guru swasta ndak ada. Nah ini kan kembali lagi melukai guru swasta. Kalau guru-guru ASN, guru P3 itu kan gajinya sudah besar-besar. Mereka yang ASN, yang P3K begitu masuk dan dapat sertifikasi langsung terimpasing. Lah kalau sekarang ditambah lagi dengan tambahan gaji 2 juta berapa? Ya memang kalau secara keseluruhan, kalau dibandingkan dengan di luar-luar sana, ya memang Indonesia tetap masih lebih rendah. Tetapi kalau dibandingkan dengan guru-guru swasta ini kan saya mengatakan bahwa ini zolim. Guru swasta masih jauh di bawah kelayaan, tapi begitu ada dana, kenapa yang ini dulu? Mestinya kalau dananya itu tidak banyak, ya sudahlah dipakai untuk guru-guru swasta yang belum tersertifikasi, dipercepat untuk sertifikasi. Yang sudah tersertifikasi belum terimpasing, segeralah diimpasing untuk guru-guru swasta itu, biar mereka juga merasakan. Perlu catat garis besar ya, catat lagi, mereka juga guru-guru untuk anak-anak negeri, mereka pengorbanannya luar biasa. Kalau dibanding dengan guru-guru honorer yang di negeri, guru swasta ini
tugas tanggung jawabnya luar biasa, bukan hanya sekedar mendidik dan mengajar, tapi mereka juga ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Karena sekolah swasta itu memang pelayanannya harus melebihi sekolah negeri. Kalau tidak demikian tidak dapat murid, ya mereka tidak dapat gaji lagi. Nah ini kemudian ada ada hal baru, Pak Menteri dengan senyum-senyum menyampaikan itu semuanya. Saya sendiri juga kadang tidak habis pikir ya, kok tega Pak Menteri menyampaikan semacam itu. Agama saya, Nabi saya mengatakan, kalau saya masak, di rumah saya masak dan baunya itu nyampe rumah tetangga, itu kita kewajiban memberi. Nah kita masih ratusan ribu guru swasta yang ada di Indonesia itu yang dengan gaji di bawah standar, yang masih sangat kekurangan, kemudian menyampaikan berita bahagia, ternyata hanya untuk mereka yang negeri, mereka yang P3K, mereka yang honorer. Terus yang swasta ini apa bukan didik anak negeri? Apakah guru-guru swasta itu memang guru-guru yang tidak qualified? Apakah guru-guru swasta itu memang guru-guru yang hanya sebagai ban serep? Apakah guru-guru swasta ini memang tidak ada di mindsetnya pejabat sana untuk bagaimana meningkatkan taraf hidupnya guru-guru swasta ini? Sekali lagi, guru swasta itu juga punya keluarga, juga punya anak yang harus sekolah, yang juga butuh bayar, butuh transport dan lain sebagainya. Mestinya tidak terjadi gini kalau yang di atas sana itu memang benar-benar berpikir pendidikan di Indonesia ini, bukan berpikir pendidikan untuk negeri saja. Ini saya sendiri mikirnya gini, Pak Menteri yang dulu sebelum jadi menteri juga aktif di pendidikan, ya aktif di ngurusi pendidikan di organisasinya, tahu mesti bagaimana susahnya pendidikan swasta ini. Tapi tiba-tiba kok begini, nggak habis pikir saya. Dan itu disampaikan dengan senyum-senyum. Sampaikan dengan senyum-senyum, Mbok, iya sekali lagi itu dipakai untuk swasta. Kalau dipakai pemerataan oke lah, negeri swasta semuanya nggak tahu dapat 250.000 per bulan atau 500.000 per bulan. Tetapi ada keberpihakan pada swasta, tidak diskriminatif kayak begini. Seperti yang saya katakan kemarin, Pak Menteri, kalau swasta ini 2 bulan saja mogok, guru-guru tidak mau ngajar anak-anak, gimana? Ya rusak di Indonesia ini, rusak. Saya ndak habis pikir, bener-bener ndak habis pikir. Itu artinya guru-guru swasta terzolimi. Nah pikiran saya kemarin tidak ada begitu. Pak Menteri saya kiai yang mestinya paham bener itu ya, paham bener mestinya. Nah ini yang poin pertama ini, sekali lagi Pak, mumpung masih belum berjalan dan Bapak mengatakan kita diberi waktu 1 bulan. Kami FKK SMK Swasta Indonesia akan memberikan masukan, tapi masih kami susun dengan teman-teman semuanya. Karena Bapak minta 1 bulan, jangan di tengah jalan kemudian ada hal yang semacam ini. Yang kedua, kalau yang pertama yang terzolimi menurut saya adalah guru swasta, yang kedua yang terzolimi adalah sekolah swasta. Ibu Dirjen juga menyampaikan skema bagaimana penerimaan dari PPG, P3K, kemudian ke ASN. Untuk yang akan datang itu tes PPG itulah tes P3K. Jadi untuk tahun 2025 itu sudah terintegrasi. Jadi seleksi guru baru itu adalah seleksi masuk PPG. PPG selama 1 tahun adalah latsar bagi ASN. Kita sudah diskusi dengan LAN. Kemudian masa percobaan semua PNS itu berangkat dari P3K. Jadi kayak jalur karir. Jadi dia bisa jadi PNS setelah P3K. Dan nanti tesnya itu berbeda. Jadi ke depan itu P3K ini setiap PNS dimulai dari P3K. Jadi P3K ini punya ruang atau kesempatan untuk menjadi PNS. Kurang lebih itu. Artinya guru-guru itu yang sudah dipanggil untuk PPG 1 tahun itu secara otomatis nanti akan
menjadi P3K. Dan itu menjadi syarat untuk menjadi ASN. Ya itu kami dengarkan di media sosial. Dan ini beredar, banyak sekolah-sekolah yayasan juga resah ini. Pertanyaan kan sederhana, kenapa sih yang dipikir cuma negeri aja? Kenapa itu? Teman-teman kepala sekolah termasuk saya sangat tidak mungkin kalau mencegah teman-teman saya guru yang ada ini untuk tidak mengikuti itu. Karena swasta tidak mampu untuk mewujudkan kesejahteraan yang seperti itu. Banyak memang yang tanya kepada saya, Pak Kis, kenapa sih sekolah swasta itu tidak menggaji gurunya yang besar, minimal UMK? Lo bisa-bisa saja, tapi dampaknya siapa? Masyarakat nanti, karena swasta ini digerakkan oleh SPP-nya masyarakat. Nanti bebannya masyarakat itu kami tidak mau. Kenapa? Ya karena kita itu tahu kondisi masyarakat secara umum bagaimana. Balik lagi, masa sih kalah dengan zamannya Pak Harto. Zamannya Pak Harto Indonesia masih miskin, tapi setiap sekolah dapat jatah guru, DPK, guru yang diperbantukan. Kemudian ada yang ngomong, Pak Kis, siapa tahu nanti guru yang P3K itu dikembalikan ke swasta. Ya mestinya ada aturan yang jelas. Mestinya kalau memang itu benar ya ada aturan jelas. Nggak tahu permen atau apalah. Yang jelas harus ada itu aturannya bahwa guru yang dari swasta, nah, kemudian nanti akan dikembalikan ketika menjadi P3K atau ASN ke swasta. Kalau enggak, lah guru-guru masa enggak boleh mengikuti PPG? Ya mesti kita mengizinkan mengikuti PPG. Tapi kalau udah PPG kemudian jadi P3K, diambil ditaruh di negeri, kembali lagi sekolah swasta yang kena dampak. Nggak mudah cari guru yang berkualitas seperti guru-guru yang diambil jadikan P3K ditaruh negeri. Nggak mudah untuk menciptakan itu, butuh waktu lama. Lo mestinya Bu Dirjen GTK berpikirnya jangan hanya comot kayak pembajakan tenaga kerja gitu aja. Berpikirnya roadmap jangka panjang, sekian tahun ini caranya begini, menyediakan guru yang berkualitas. Tidak hanya proyek-proyek untuk guru penggerak, proyek apa yang tidak jelas itu. Mestinya harus ada kejelasan untuk mewujudkan adanya guru yang berkualitas. Ini sekaligus memutus mata rantai guru yang tidak berkualitas. Yang kemarin di YouTube saya yang pertama sudah saya sampaikan bagaimana caranya. Zolim. Dulu ketika negara belum mampu, para tokoh agama, para kiai, baik itu dari Muhammadiyah, NU, Persis, mungkin agama lain, PGRI, kemudian yayasan-yayasan yang lain digerakkan, didorong semaksimal mungkin untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sekarang sudah punya keuangan, saya enak dewe. Zolim. Nah kalau ini dibiarkan terus, tidak ada yang ngomong. Padahal tempo hari, ingat tempo hari itu salah satu ibu dari Komisi 10 DPR RI itu, wah luar biasa. Keras itu pernyataannya. Yang ketiga, diskriminasi terhadap guru swasta. Mereka selama ini mengajar di swasta, mendidik anak bangsa. Karena mereka tidak bisa masuk ke negeri. Salahnya di mana guru-guru swasta sampai mereka tidak bisa lolos P3K? Kalaupun mereka lolos P3K, mereka dipindahkan ke negeri. Pertanyaan saya, terus anak-anak negeri yang ada di swasta itu, siapa yang mesti mengajar? Apa dosa mereka sampai mereka harus ditelantarkan? Karena gurunya harus dipindahkan ke negeri. Maksud saya, mari kita pikirkan bagaimana solusinya ini. Intinya jangan sampai kita melukai perasaan anak-anak kita. Karena mereka anak bangsa, Pak. Mau negeri, mau swasta, mereka adalah anak Indonesia. Harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Kalau memang harus merubah undang-undang, mari kita rubah undang-undang. Jangan kita diam, setiap tahun anggaran berjalan, tapi mereka tidak pernah terselesaikan masalah ini. Banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya tinggalkan anak didiknya. Bingung kepala sekolahnya, bagaimana ini? Tapi hal semacam itu kok rasanya kayak nggak nyampe di telinga-telinga mereka itu loh. Kok nggak ada perubahan sama sekali. Itu keras pernyataan itu. Dan benar itu memang.
Kalau swasta diambili, nanti yang rugi anak-anak. Makanya saya sering ngomong kepada teman-teman saya, anak didik kita itu korban dari ambisi-ambisi pejabat. Toh gonggongnya, akhir-akhirnya, ujung-ujungnya yang korban ya anak-anak. Semuanya anak-anak. Nggak mampu sekolah mengadakan guru 1 bulan, apalagi ngomong berkualitas. Ketika ada guru diambil oleh negeri, anak-anak yang kosong. Nggak tahu sana, karena nggak punya mapping yang benar. Makanya sekali lagi, tunda waktunya 1 bulan. Perlu cari masukan sebanyak mungkin. Baik dari organisasi profesi yang terkait dengan pendidikan, organisasi yayasan, organisasi guru, dan lain sebagainya. Di tingkat provinsi dikumpulkan untuk diajak rembuk bareng. Biar enggak kayak begini. Saya guyon begini. Nenek jadi direktur, kalau jadi direktur GTK, direktur jenderal GTK cuma tugasnya menyampaikan nanti alurnya akan begini, secara otomatis begini. Ada. Itu enggak perlu profesor. Mestinya itu ada real peta untuk kebutuhan guru yang ada di Indonesia ini. Ya tetap saya berharap mudah-mudahan para pejabat kita, petinggi negeri kita itu tidak termasuk dan saya yakin memang tidak termasuk seperti di Al-Quran Al-A'raf 179 itu. Apalagi Pak Menteri, saya yakin bukan termasuk. Pun ada tanda-tanda kok kita enggak direken sih, ada tanda-tanda itu. Al-A'raf 179 itu kan lahum qulubuhum la yafqahuna biha dan seterusnya. Punya hati tapi tidak bisa menerima tanda-tanda. Kenapa ini? Punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak mampu mendengarkan kebenaran. Ulaika sirorul khalqi indallah. Nah, emosi saya. Karena kalau ini dibiarkan dan ini berjalan, saya tidak tahu lagi bagaimana petanya pendidikan swasta. Makanya saya kembali lagi ngomong, bikin peta yang jelas 20 tahun atau minimal 15 tahun lah sampai 2045 yang jelas bagaimana untuk dapatkan seorang guru yang kualitas, memutus mata rantai yang katanya tidak berkualitas, diputus. Karena sekali lagi, kalau program-program yang sudah saya lihat itu terus diteruskan, yang pertama yang terzolimi adalah guru swasta, yang kedua yang terzolimi adalah sekolah swasta, yang pada akhirnya yang terzolimi adalah masyarakat Indonesia. Saya keras, saya memang agak emosi. Bukan untuk kepentingan saya pribadi sudah expired ya. Sudah tidak ada kaitannya dengan itu. Tapi ini pendidikan anak-anak bangsa ini, yang mana ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Biar tidak terus-terusan begini, terus-terusan jadi korban. Ingat, semua yang pada akhirnya yang jadi korban adalah anak didik kita. Jika kita tidak benar-benar mewujudkan program yang memang berpihak pada seluruh anak bangsa ini. Ayo teman-teman semuanya, daripada unjuk rasa, kan gak pantas ya guru unjuk rasa. Lebih baik ini kita blow up, ini kita viralkan, biar ini didengar oleh para pengambil kebijakan yang di Jakarta. Tetapi kalau memang beliau tetap bertahan dengan apa yang sudah disampaikan lewat media massa, lewat media sosial ini, ya tidak ada salahnya suatu saat kita ya sementara off 2 bulan atau 3 bulan, atau kita sama-sama ke gedung DPR ya menuntut. Karena apa? Wakil kita di DPR, wakil kita juga di DPD. Komisi 10 dan Komite 3 itu adalah wakil kita untuk pendidikan, yang di sanalah kita nanti akan menyampaikan itu. Terima kasih dan mohon maaf terutama Pak Kiai. Ya, Pak Menteri saya itu kan Pak Kiai itu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, sehingga cita-cita cuma satu, pendidikan yang ada di Indonesia ini semakin lama semakin baik sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.